Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Christine Indri Medelum. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 5. Saya adalah salah satu mahasiswa yang aktif di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pertama-tama, disampaikan banyak terima kasih kepada saudara pada saat ini yang sudah meluangkan waktu sejenak untuk hadir dalam penyuluhan saat ini. Baik, penyuluhan saat ini tentang penyakit Hirschsprung pada anak. Apa itu penyakit Hirschsprung? Penyakit Hirschsprung adalah gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses atau tinja yang terjebak dalam usus. Tinja feses itu adalah kotoran. Penyakit bawahan lahir yang tergolong langka ini bisa mengakibatkan bayi tidak dapat buang air besar atau BAB sejak dilahirkan. Penyebab dari penyakit Hirschsprung ini belum diketahui. Mengapa saraf usus besar pada penyakit Hirschsprung tidak terbentuk sempurna. Namun, kondisi ini diduga terkait dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, berjenis kelamin laki-laki, yang kedua, memiliki keluarga yang menderita penyakit Hirschsprung, ketiga, menderita penyakit bawaan lain yang diturunkan seperti Down syndrome atau penyakit jantung bawahan. Gejala pada penyakit Hirschsprung ini adalah tergantung pada tingkat keparahannya. Umumnya gejala sudah dapat dideteksi sejak bayi lahir, yaitu bayi tidak buang air besar atau BAB dalam 48 jam setelah lahir. Selain bayi tidak BAB, gejala lain penyakit Hirschsprung pada bayi baru lahir adalah muntah berwarna coklat atau hijau, perut membesar, rewel, diam, diare cair, dan berbau busuk. Pada penyakit Hirschsprung yang ringan, gejala baru muncul saat usia anak lebih besar. Gejalanya antara lain yang pertama mudah lelah, kedua perut kembung dan terlihat buncit, yang ketiga sembelit yang terjadi dalam jangka panjang atau kronis, yang keempat hilang nafsu makan, kelima berat badan tidak bertambah, keenam gangguan tumbuh kembang. Penanganan untuk penyakit Hirschsprung ini adalah dokter anak akan dialami oleh anak, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan colok dubur. Jika pasien diduga menderita penyakit Hirschsprung, dokter dapat melakukan pemeriksaan tambahan seperti fotoronsen. Fotoronsen dilakukan untuk melihat kemungkinan penyumbatan pada usus besar. Yang kedua, manometri anorektal. Pada prosedur ini, dokter akan menggunakan alat khusus berupa balon dan sensor tekanan untuk memeriksa fungsi usus. Tes ini dilakukan pada anak yang lebih besar. Yang ketiga, biopsi. Dokter akan mengambil sampel jaringan usus besar yang selanjutnya akan diperiksa di bawah ke mikroskop. Untuk pengobatan penyakit Hirschsprung adalah dengan prosedur operasi yang jenisnya disesuaikan dengan kondisi anak. Metode tersebut adalah yang pertama prosedur penarikan usus, yang kedua yaitu ostomi. Komplikasi penyakit Hirschsprung yang tidak ditangani dapat menyebabkan timbulnya komplikasi seperti kekurangan gizi dan dehidrasi, infeksi pada usus yang dapat mengancam nyawa. Yang ketiga yaitu usus pecah. Setelah menjalani operasi, anak juga berisiko mengalami buang air besar yang tidak terkontrol. Untuk pencegahan penyakit Hirschsprung ini sulit untuk dicegah karena penyebabnya belum diketahui secara pasti. Namun jika memiliki keluarga yang menderita kondisi ini, Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan. Demikian penyuluhan saya pada saat ini sudah selesai. Terima kasih.